Nah sing saiki rame-ramene apa? Pawang hujan. Nggih. Pawang hujan niku apa? Engko tak terangno insyaallah lah. Jadi pawang hujan itu sendiri sebenarnya sama saja sebagaimana pawang ular nggih dan lain sebagainya nggih. Masalah pawang nggih. Jadi pawang hujan, pawang ular dan lain sebagainya segala macam sing wis diarani pawang iku kaya-kaya iku asline sebenarnya kalau dia dimasukkan kategori ilmu perdukunan dan ilmu sihir itu masuk kategori dia spesialis. Yakni kaya dokter no misalnya ana dokter umum terus ana dokter spesialis. Ya spesialis paru, spesialis mata, dia spesialis hujan, spesialis ular dan lain sebagainya. Nah, itu spesialis saja sebenarnya. Jadi kula pernah nate niku ngertos pawang ular. Kula gadah kanca niku santri, gumun roh pawang ular. Pawang ular iku dongane kanggo wong kecokot ula iku mandi. Sampai terkenal, dia sampai nggawe mahar. Mahar yang pertama hanya njuk mahar ayam, Pak. Suwe-suwe njaluk wedhus, Pak. Suwe-suwe njaluk sapi, Pak. Jadi wong sing dicokot ula, dicecep getehe njaluk sapi, Den. Sampai sugih wonge, Pak. Pawang ular iku. Heeh, saking saktine nggih. Nah, iku wonten critane nggih. Kula critakne nggih. Ben kok iki ana hubungane nanti tok pawang hujan dan lain sebagainya hubungane. Jadi ketika dene wis terkenal akhirnya dene iku njaluk sapi, Pak. Ana wong sugih pas apa iku ning gone kakus iku dicokot ula. Dicokot ula pas perek ngunukane iku, Pak. Akhirnya dia kan modelnya dicecep. Dia akhirnya gelem nyecep kuwi ya dengan syarat apa? Apa iku mahare sapi. Terusan sing dijaluki dasare wong sugih, dhek nggawe perjanjian nek gak mari kita tuntut. Ternyata barengan ditambani gak mari, Pak. Biasanya mari terus, kali iki gak mari, mati sing ditambani. Akhirnya dhekne dituntut ya. Dituntut akhirnya bondone sing maune akeh sampai entek. Perkara dituntut iku dhekne. Nah, dia itu ternyata apa? Ternyata itu diselidiki kalau kanca kula. Kanca kula kan saking herane mengko saking mandine. Kula angger wong bar cokot kula dicecep, Pak. Dicecep dia gak keracunan, Pak. Tapi ternyata apa? Ternyata ketika bar nyecep iku mau dia harus makan ayam utuh. Siji. Iku dipangan harus habis. Nek iku habis dia gak keracunan. Nah, iku jalukane sapa iku? Nah, iki bar ngono, wis diteliti ngono, ketika wis ngerti ngono, ternyata terus diselidiki maneh, ditakoki kok iso hebat itu bicarane. Ternyata dia itu mempunyai ilmu, nggih. Ilmu amalan sesuatu amalan terus dia diperintahkan, nggih, diperintahkan untuk apa? Untuk ketika ada apa iku ular meninggal itu harus dirawat. Harus dirawat. Jadi dia jarak berapa ratus meter mencium ketika ada ular meninggal. Kan nonton. Harus dirawat. Ngrawate apa ya? Ngrawate dirawat kaya dene menungso dikuburno, Pak. Dikuburno kaya ngrumat menungso dikuburno ya diulesi dikuburno apa dikubur sing rapi, didoakan. Iku syaratnya. Jadi dia anak amalan seperti itu. Padahal ular itu binatang yang disuruh dibunuh oleh Rasulullah SAW dan kebanyakan penjelmaan dari jin adalah ular. Sehingga sebenarnya dia itu menyembah jin. Sehingga dia ketika ono dicokot ya memang ditulungi jin. Seperti itu nggih. Jadi hakikatnya dia itu mandine kumang ditulungi jin padahal orangnya juga enggak salat. Jadi sesuatu yang terjadi sing manjur dan terjadi nyata itu tidak menunjukkan bahwa itu benar. Nek yang nyata menunjukkan benar dajal somben udan teko udan terang. Kan sing katut malah rata-rata wong pedesaan sing ngertine udan mbek terang, mergo butuh nandur dan lain sebagainya. Kongkon tukul iku dajal ya mben. Lah saiki pawang hujan misalnya kongkon terang gak masalah, memang terang karo Allah dikei kelebihan seperti itu dalam rangka apa? Istidrat dan untuk menguji umat Islam yang lainnya apakah dia mau percaya dengan dukun atau tidak. Sebenarnya seperti itu. Ya bisa, memang bisa. Bisa bahkan di dalam apa itu ya, sepanjang yang saya baca dan saya dengar itu masalah hujan itu bahwa di mendung itu kan ada yang menggiring, yakni digiring malaikat dan diriwayatkan di situ malaikat ini membawa cambuk nggih. Untuk menggiring itu dia membawa senjata berupa cambuk nggih. Dan kula pribadi ketika kula belajar dunia kegaiban dulu itu memang orang-orang yang apa itu menambah hujan sebenarnya memang bukan menambah istilahnya, memindahkan mendung dan dia minta bantuan jin. Ngoten nggih. Jin itu jangankan memindahkan mendung, dia sampai ke langit, nyuri pendengar langit bisa, Pak. Dan mereka ini dilempar bintang-bintang
pelempar setan kan ngoten nggih. Jadi bisa, jangankan mendung itu yang masih dekat di atas bumi, ya, mereka jin itu bisa. Dan itu apa ini kita terangkan ya, kita terangkan sesuai keyakinan kita karena kita bebas ya mengamalkan dan menerangkan, mendakwahkan keyakinan masing-masing kan ngoten Pak nggih. Mestine harusnya. Ya. Itu apa itu untuk keyakinan orang Jawa nggih, kejawen sing ngeleh mendung itu mereka memanggil ruh leluhur. Ya, istilahnya ruh leluhur, yakni nenek moyangnya dek nih. Secara Islam itu tidak bisa, ruh leluhur itu tidak bisa dipanggil-panggil. Ya, secara Islam karena sudah menghadap Allah di alam barzah. Ya, kan tetap menurut Islam itu salah gitu. Menurut Islam itu salah. Mereka memanggil namanya ruh leluhur. Nek wong Hindu atau wong Buddha ning pura iku memanggil jenenge dewa-dewa. Kan mereka menamakan seperti itu. Tapi orang Islam itu menamakan jin jenis setan kan ngoten. Karena apa? Kenapa dikatakan jin jenis setan? Karena dia melawan malaikat nanti nih, melawan malaikat. Jadi ketika manusia melawan kebenaran maka dia itu setan. Nggih. Setan ini jenis nggih. Setan ini hanya apa itu sifat, setan itu sifat nggih. Jadi setan itu sifat melawan kebenaran itu dikatakan setan. Jadi ketika manusia melawan kebenaran dikatakan setan nggih. Ketika jin melawan kebenaran juga dikatakan setan. Tapi nek jin juga melawan kebenaran bukan setan, Pak. Jadi jin-jin yang diundang, yang dikatakan dia roh leluhur itu sebenarnya jin. Bisa jadi jin korin, bisa jadi memang jin umum nih. Jin korin ini jin yang menyertai nenek moyang dulu. Nih, tapi bukan nenek moyang ini, Bu. Nih, jadi artinya secara Jawa bahkan wong Jawa itu nganggo lombok dan lain sebagainya, ono bawang brambang apa dienggo ngundang, terus ono dupa iku dienggo ngundang nenek moyang dienggo minta bantuan untuk memindahkan mendung, nggih, memindahkan mendung. Dan mereka yang ahli pawang ngerti juga teko-teko makhluk itu teko dan dia melihat. Mulane dia yakin banget. Mulane gelem dia dadi pawang. Yakin aku iso ngendhekno ngono. Mergo dhek roh sosok-sosok iki datang ngoten, datang. Terusan apa iku? Terusan nek cara Hindu ning ngarane iku sing teko iku nek ngarane apa? Dewa. Ngoten lho. Dewa sing nek ngarane dewa. Jadi mereka mengatakan dewa, tapi menurut keyakinan umat Islam, menurut keyakinan kita nggih, bahkan itu adalah jin ya. Jin ketika dia melawan syariat maka dia termasuk setan. Berarti mereka sebenarnya mengundang setan untuk membantu mengalihkan mendung. Lah ketika itu mereka dihajar oleh malaikat. Mulane tidak semua hujan itu pasti ada gluduk, Pak. Dan tidak semua hujan pasti ada kilat, tidak. Ada kilat dan ada ono petir itu karena ada setan yang menghalangi sebenarnya seperti itu. Dan itu utusan para dukun, ngoten lho, Pak. Ngoten. Jadi seperti itu, prosesnya seperti itu. Ketika kula baca banyak dan banyak sekali persimpangan di situ. Termasuk nang nggone tafsir Jalalain itu dijelasno setan memang setane apa iku malaikatnya bawa pecut ya, kayak pecut nih. Lah pecut itu berbentuk seperti apa iku? Seperti apa ku ekor sapi. Cara Jawane ana upat-upate Pak ning jaman nggih tau angon ngerti kan ana upat-upate iki. Dan upat-upate ketika di sebelahno kan mengeluarkan cahaya nggih. Percikan cahaya terus jeder, tapi nek menurut ilmu IPA itu mendung itu membawa apa itu positif dan negatif itu loh. Ya itu seperti itu. Beda nggih. Tapi ketika itu kenapa kilat itu datang dulu sebelum suara gluduk? Kenapa? Karena kecepatan kecepatan cahaya sampai kecepatan suara itu jauh berbeda. Kecepatan cahaya apa itu 300 juta per detik. Jadi 300 juta kilometer per detik. Tapi nih kecepatan suara hanya sekitar 300 meter per detik nih, mboten 300 kilometer per detik nih, mboten itu sama. Jadi kilat datang dulu, baru kemudian lagi gluduk. Kayak itu secara ilmiah seperti itu, secara logikanya seperti itu. Jadi seandainya ada pawang hujan, memang benar. Kalau memang dia benar meneh pakai sajen-sajen nih, meneh pakai sajen itu memang benar dia itu mengutus saudara-saudaranya dia nih. Kulo ngantek ningali pawang hujan sendiri bilang aku itu diberi kekuasaan untuk memindahkan ya, karena aku punya teman-teman di sana kan ngono, teman-temannya iki mau memindahkan, tapi kenapa kalau Allah kok dibiarkan dipindahkan? Karena itulah istidrat. Sebenarnya meskipun ada malaikat, Allah memang menghendaki sesuai keinginannya dukun, tapi Allah murka kan. Jadi Allah menghendaki tapi Allah murka kepada dukun tersebut. Jadi Allah menghendaki tapi Allah murka. Tapi nek
sesuatu kebaikan niku Allah menghendaki tapi Allah ridho, bedanya hanya seperti itu. Nek doa beda Pak, doa. Nek doa sampean misalnya sak hebat-hebate wong doane sing biasa terkabul, gak wani Pak pokon dadi pawang hujan. Mengko gak ada keyakinan 100% iso ngelehno hujan, tapi nek dukun itu dia yakin bener. Bahkan keyakinannya bisa sampai 100% mereka karena roh sosok-sosok sing budal mendur kan ngoten. Mulane sampai seperti itu nggih. Jadi apa nek wong sing doane manjur sekalipun tidak mau, karena apa? Karena doa itu terkabul tidak harus sesuai permintaan. Dari para wali gak bisa, Pak. Misalnya ndonga ya Allah, hari ini kula enten acara, ampun jenengan turunake hujan. Tapi itu kan terserah Allah nanti apakah benar-benar ditahan hujan itu dipindah oleh Allah atau tetap dikasih hujan, dan pahala doanya dikasih besok di akhirat. Masalah kan ngono nek wong ndonga. Jadi nek wong ndonga iku bisa diwujudkan sesuai permintaan, bisa nanti dihandle karo Allah, diberikan besok di akhirat pahalane, bisa jadi dia dihilangkan dari mara bahaya. Ada 3 kemungkinan terkabulkannya doa, meskipun doa pasti terkabul. Jadi gak mungkin terkabulnya pasti seperti yang diminta. Mulane gak ono ceritane wali dadi pawang hujan, gak ono ceritane. Bahkan sing dadi pawang hujan biasanya wonge malah gak salat biasane lho nggih. Kula mboten ngarani sedaya. Mergo sing duwe ilmu-ilmu ngono iku kejawen pun biasanya orangnya juga salat kan. Nanti itulah yang dikatakan apa itu sebenarnya itu penyimpangan menurut pandangan orang Islam. Penyimpangan Pak niku. Ya. Ya, terus di samping itu coba kan termasuk sing terjadi ning anu kan ada gluduk juga kan di situ, Pak. Nah, itu karena memang coro secara logikanya setelah dibaca dari berbagai macam versi, termasuk kalau maca tafsir Ibnu Katsir, kalau maca tafsir Jalalain, terus kalau maca hadis-hadis yang mengenai tentang malaikat yang menggiring mendung itu, setelah disimpulkan itu memang terjadi apa itu perkelahian antara malaikat dan jin kan, seperti yang diutus oleh dukun, dan mereka itu gak main-main Pak permintaannya kepada yang mengutus nantinya. Paling tidak dia mengeluarkan dia dari Islam. Dia jin mengtaruhane nyawa. Jin bisa mati Pak, bisa mati, termasuk kena pelempar bintang itu bisa mati. Jadi yang jelas kita jangan tertipu tentang apa mandine atau terkabulkannya suatu doa dari siapapun dia, karena apabila dia itu orang yang tidak diridhoi Allah, Allah mengabulkannya itu dalam rangka istidrot dan menguji kaum muslimin yang lain kan ngoten nggih. Istidrot itu dilulu karo Allah Subhanahu wa taala ben tetep ngono ae, ben tetep semangat terus rumangsa bener terus ngoten nggih.